Baseball, salah satu olahraga populer di Jepang. Tua muda menyukainya, termasuk Fusako Sano, murid SD kelas 4 berusia 9 tahun. Hari itu 13 November 90, dia baru saja usai menonton pertandingan baseball di sekolahnya di kota Sanjo yang terletak di prefektur Niigata. Seperti biasanya, Fusako sudah biasa berjalan kaki pulang ke rumah. Tidak ada yang aneh di sekelilingnya, semua tampak biasa saja. Sementara itu, seorang pria sedang bermobil di kawasan kota Sanjo. Tujuannya tidak jelas. Pria itu seorang penyendiri. Orang-orang pun malas berurusan dengannya. Sejak ayahnya meninggal tahun 89, sikapnya tidak bisa ditebak, tidak terkendali. Setiap saat dia bisa meledak dan mengamuk. Pria itu sendiri terkadang tidak mengerti dengan pikiran dan perasaannya. Dia sering gelisah, sensitif, setiap saat dia bisa meledak dan mengamuk. Bahkan dia pernah menyerang ibunya yang sudah lansia tanpa sebab yang jelas. Hanya ibunya satu-satunya temannya di rumah mereka yang terletak di kota Kashiwazaki. Terkadang dia merasa kesepian. Tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan sang ibu. Dari dalam mobil, pria itu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Mendadak, pandangannya terhenti pada Fusako Sano yang sedang berjalan sendirian. Pikiran aneh langsung muncul di kepalanya. Dia segera menghentikan mobil, lalu turun dan melangkah ke arah Fusako. Tak ada orang di sekeliling. Pria itu lalu menarik Fusako dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobil pun segera melaju menuju kota Kashiwazaki. Dan semenjak itulah dimulai 9 tahun yang panjang dan menyedihkan bagi Fusako Sano. Fusako Sano tak pulang juga. Keluarganya mencari kemana-mana. Mereka menghubungi teman-teman Fusako dan menanyakan keberadaannya. Semua orang menjawab mereka terakhir melihat Fusako saat pertandingan baseball di sekolah. Setelah itu, tak seorang pun melihat murid SD itu. Ketika polisi menerima laporan keluarga bahwa Fusako Sano hilang, mereka segera melakukan pencarian. Tapi setelah mencari kemana-mana dan menanyai orang-orang, polisi gagal menemukan petunjuk. Polisi mencoba menebak dan menganalisa, mungkin Fusako diculik. Tapi kalau diculik, untuk apa? Apakah untuk mendapatkan uang tebusan? Tapi Fusako bukan berasal dari keluarga kaya. Lagi pula, keluarganya tidak menerima surat permintaan tebusan. Dugaan terkuat adalah Fusako diculik oleh pihak intelijen Korea Utara. Hal itu bukan hal baru. Dari tahun 1977 hingga 83, terjadi penculikan 17 warga Jepang yang terdiri dari 8 pria dan 9 wanita. Usia mereka beragam dari orang dewasa hingga remaja. Tujuan penculikan bermacam. Korban ada yang dipaksa mengajar bahasa dan budaya Jepang di sekolah spionase Korea Utara dan ada juga yang dididik sebagai mata-mata Korea Utara di Jepang seperti yang dialami Megumi Yokota, seorang siswi berusia 13 tahun. Dugaan keterlibatan Korea Utara atas hilangnya Fusako sangat besar. Sama seperti Megumi Yokota, Fusako tinggal di prefektur Niigata yang berada tidak jauh dari wilayah Korea Utara, yang bisa dicapai dengan mengendarai boat melewati laut Jepang. Sementara polisi dan media berkutat dengan teori penculikan tingkat tinggi itu, Fusako Sano justru berada di rumah Nobuyuki di Kashiwazaki sekitar 50 menit dari kota Sanjo. Tanpa sepengetahuan ibunya, Nobuyuki berhasil menyelundupkan Fusako ke dalam kamarnya di lantai 2. Di sana dia mengikat Fusako. Jangan bersuara dan jangan coba-coba membuka pintu. Jika tidak, aku bawa kau ke gunung dan kutinggalkan kau seorang diri di sana. Begitu ancamnya. Setiap hari Fusako hanya berada di kamar itu. Dia hanya boleh keluar kamar untuk buang air dan mandi sesekali. Itu pun kalau situasi memungkinkan agar ibu Nobuyuki tidak melihatnya. Setiap hari Fusako diberi makan 3 kali. Makanan instan atau masakan ibu Nobuyuki. Dia berusaha diam, tidak menimbulkan suara apapun seperti perintah Nobuyuki agar ibunya di lantai bawah tidak mengetahui keberadaan Fusako. Beberapa bulan berlalu, Nobuyuki melepaskan ikatan tangannya. Sepertinya Nobuyuki mulai percaya padanya. Fusako mendapat tugas merekam pertandingan kuda pacu. Jika dia lupa melakukannya, maka Nobuyuki akan menghukumnya dengan stand gun. Nobuyuki tidak pernah mengunci pintu kamar tidurnya, tapi berkali-kali dia memukul Fusako dan mengancamnya dengan pisau. Jangan coba-coba memegang pintu dan kabur, kau tidak akan suka akibatnya.
Fusako takut. Setiap hari diancam, dia akhirnya menyerah dan menerima nasibnya. Dia diam saja dan tidak pernah mencoba kabur sama sekali. Nobuyuki memotong rambut tawanannya dan memberinya pakaian laki-laki miliknya. Setiap hari Fusako menghabiskan waktu mendengarkan radio. Sama sekali dia tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan ibu Nobuyuki yang berada di lantai bawah. Pernah suatu kali sang ibu berniat naik ke lantai atas ke kamar Nobuyuki. Tapi pria itu mengamuk sehingga sang ibu takut dan tidak berani melakukannya lagi. Waktu pun bergulir, bertahun-tahun telah lewat. Keluarga Fusako putus asa dan menganggap sang anak sudah tiada. Polisi pun tidak tahu lagi harus mencari kemana. Mereka tidak habis pikir. Fusako seolah raib begitu saja tanpa ada saksi. Hingga kemudian terjadi hal tak terduga. Di bulan Januari 96, di usianya yang ke-73, Ibu Nobuyuki melapor pada puskesmas setempat tentang kondisi mental anaknya yang memburuk dan kerap mengamuk. Lalu pada 12 Januari 2000, sang ibu kembali melaporkan kondisi anaknya. Dan akhirnya, pada 28 Januari, sang ibu minta petugas puskesmas datang ke rumahnya. Saat tiba di rumah itu dan memeriksa hingga ke kamar di lantai 2, di sanalah mereka menemukan Fusako Sano saat itu telah berusia 19 tahun. Fusako berkata, "Aku diculik di dekat sekolahku oleh seorang pria. Dia memaksaku masuk ke mobilnya dan selama 9 tahun aku disekap." Mendengar hal itu, petugas puskesmas segera memanggil polisi. Polisi segera datang dan menggeledah rumah Nobuyuki. Pria itu dibawa ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana. Sang ibu ditanyai oleh polisi dan mengaku selama 9 tahun 2 bulan dia tidak tahu menahu di lantai 2. Di kamar anaknya ada seorang gadis disekap. Dia tidak pernah curiga meskipun anaknya kerap memintanya membeli keperluan khusus wanita seperti pembalut. Hari itu, 28 Januari 2000, akhirnya untuk pertama kali setelah 9 tahun 2 bulan disekap di kamar Nobuyuki, Fusako bebas dan keluar dari rumah itu serta merasakan langsung hangatnya sinar matahari. Ketika polisi menanyainya kenapa selama ini dia tidak berusaha melarikan diri, Fusako menjawab, "Aku terlalu takut untuk melepaskan diri dan akhirnya kehilangan kekuatan untuk melarikan diri." Saat ditemukan, Fusako tampak kurus dan lemah karena kurang bergerak akibat terus-menerus disekap di kamar. Dia mengalami dehidrasi karena nyaris tidak pernah terpapar sinar matahari, kulitnya pucat kekuningan. Fusako mengalami gangguan stres pasca trauma, mimpi buruk dan kakinya lemah nyaris tidak bisa berjalan. Penemuan Fusako menggemparkan Jepang. Ketika gadis itu dikembalikan ke keluarganya, ibunya tidak bisa mengenalinya karena penampilan gadis itu sangat berubah. Setelah dibebaskan, kondisi kesehatan Fusako berangsur membaik. Dia mulai membantu keluarganya bekerja di sawah milik mereka. Fusako juga mempelajari fotografi dan suka memotret bunga-bunga. Dia suka menonton pertandingan sepak bola dan sudah mendapatkan SIM mobil. Diculik dan disekap selama 9 tahun 2 bulan meninggalkan efek buruk yang membekas. Fusako yang selama bertahun-tahun tidak pernah berinteraksi secara normal dengan orang lain mengalami kesulitan bergaul. Temannya hanya sedikit dan dia lebih suka berjalan sendirian. Meskipun usianya sudah dewasa, Fusako kerap bertingkah seperti anak kecil. Lalu bagaimana nasib Nobuyuki Sano? Sekeluar dari rumah sakit jiwa pada 11 Februari 2000, pria itu ditangkap polisi dan diseret ke pengadilan. Sidang dimulai 23 Mei 2000. Jaksa penuntut mengajukan semua kejahatan Nobuyuki selama ini, bahkan hal terkecil sekalipun seperti mencuri pakaian dalam wanita di toko. Tujuannya untuk menjerat pria itu hukuman seberat mungkin, sebab hukuman penculikan di Jepang cukup ringan, maksimal hanya 15 tahun penjara. Pembela Nobuyuki mengatakan pria itu melakukan aksi kriminalnya karena mengalami gangguan jiwa. Tapi pada 6 September 2001, psikiater yang memeriksa pria itu menyatakan Nobuyuki secara mental bisa diadili. Pada 22 Januari 2002, pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara pada Nobuyuki Sano. Pria itu banding dan pada 24 Januari 2002, Pengadilan Tinggi Tokyo menjatuhi hukuman lebih ringan yaitu 11 tahun penjara. Tapi jaksa penuntut tidak puas dan kembali mengajukan banding. Hingga akhirnya pada Juli 2003, pengadilan memvonis Nobuyuki 14 tahun penjara sama seperti vonis pertamanya.
Tidak disebutkan apa sebenarnya motif Nobuyuki menculik Fusako meskipun ada yang mengatakan dia ingin menjadikan Fusako teman. Sepertinya dengan gangguan jiwa yang dialaminya, dia bisa saja melakukan apapun dengan alasan abstrak yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Kasus penculikan Fusako Sano menggemparkan Jepang. Media dan masyarakat mengkritik habis-habisan kinerja polisi. Sebelum terjadinya penculikan Fusako, Nobuyuki pernah didakwa melakukan tindak kekerasan kepada seorang anak perempuan pada tahun 89. Tapi entah mengapa namanya dihapus dari daftar kriminal di database polisi, sehingga dia sama sekali tidak dicurigai saat terjadi penculikan Fusako tahun 90. Kritikan keras juga ditujukan kepada Koji Kobayashi, kepala polisi prefektur Niigata. Pada saat Fusako ditemukan, sang kepala polisi tidak hadir langsung melihat situasi. Yang bersangkutan malah asyik bermain mahjong dengan kepala biro polisi regional. Akibat kinerja minus itu, keduanya mengundurkan diri pada Februari 2000. Sayangnya, tragedi sepertinya tidak henti mengikuti Fusako Sano. Pada tahun 2007, ketika sedang bermain di dekat sebuah kolam, ayah Fusako tenggelam dan tewas di depan Fusako. Sekian dulu cerita singkatku ini, sampai jumpa kapan-kapan.